Halo teman-teman semua, selamat datang di video kami. Jadi dalam video ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang salah satu materi dari logika hukum, yaitu ilmu hukum sebagai sui generis. Sebelum kita lanjut presentasi, saya akan menjelaskan anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama ada Salwa Aulia dengan NIM 820222065. Kemudian ada Kadek Agus Ogi Arya Kusumo dengan NIM 820222075. Kemudian ada saya sendiri, Mayela Fatma Gisela dengan NIM 820222068. Nah, pasti teman-teman sudah banyak yang bertanya apa sih yang dimaksud dengan sui generis. Jadi pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari sui generis. Jadi teman-teman, sui generis itu berasal dari bahasa Latin yang diartikan secara harfiah dari jenis atau dari genusnya sendiri. Kemudian di bidang hukum, istilah sui generis digunakan untuk menyebut jenis-jenis aturan hukum yang dibuat secara khusus untuk mengatur suatu hal yang bersifat spesifik atau unik. Ilmu hukum mempunyai objeknya sendiri, yaitu hukum. Ilmu hukum memiliki karakter yang khas. Ciri khas ilmu hukum adalah sifatnya yang normatif. Oleh karena itu, ilmu hukum merupakan sui generis. Karakter sui generis menunjukkan bahwa dalam ilmu hukum jangan pernah tidak dapat menyampingkan karakter normatifnya, yakni pada saat ilmu hukum memiliki sifat empiris analitisnya. Kemudian teman-teman, kita akan membahas tentang karakter normatif ilmu hukum. Jadi ilmu hukum merupakan ilmu yang memiliki jenis tersendiri. Sebagaimana disebutkan di penjelasan sebelumnya bahwa ilmu hukum memiliki sesuatu yang khas. Kekhasan itu terletak pada karakternya yang bersifat normatif, sehingga lebih tepat jika ilmu hukum adalah ilmu yang sui generis. Kemudian kita akan masuk ke karakteristik normatif ilmu hukum. Yang pertama itu ada karakter logiko-hipotetiko-verifikatif. Jadi karakter ini didukungi bukti yang tidak selalu tampak dan dapat diuji. Kemudian yang kedua ada generalized understanding. Jadi dalam karakteristik ini pembaca bisa membayangkan urutan peristiwanya, punya makna yang reproducible, dan yang ketiga dapat dilakukan di tempat yang lain. Theoretical construction, teori penjelasan hubungan dua konsep variabel dan kejadian. Cara deduktif-induktif dapat didukung komparasi, analogi, synthesis, information about why and how, deskripsi. Apabila kita melakukan penelitian atau kajian ilmu hukum, maka metode yang dipakai adalah metode penelitian hukum. Ada dua pendekatan, ialah pendekatan dari sudut filsafat ilmu, pendekatan dari sudut pandangan teori hukum. Untuk menjelaskan hakikat keilmuan hukum, apabila pendekatan dari sudut teori hukum dibagi atas 3 lapisan utama, yaitu dogmatik hukum, teori hukum dalam arti sempit, dan filsafat hukum. Di antara 3 lapisan ilmu hukum, semuanya memberikan dukungan pada praktik hukum. Ilmu mencakup aspek proses, synthetic research, procedural synthetic method, dan produk synthetic knowledge. Ketiganya membentuk segitiga konotasi ilmu, the threefold condition of sensation. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang terminologi ilmu hukum. Nah, kalau kita berbicara mengenai terminologi ilmu hukum, jadi dia diartikan dalam beberapa bahasa. Jadi yang pertama di sini ada dalam bahasa Belanda, yaitu diartikan sebagai rechtswetenschap. Kemudian dalam bahasa Belanda juga diartikan sebagai rechtsstory.
Dalam bahasa Inggris diartikan sebagai jurisprudence. Dalam bahasa Inggris juga diartikan sebagai legal science. Yang kelima, dalam bahasa Jerman diartikan jurisprudence. Jadi, penggunaan teori kebenaran dari ilmu hukum yang pragmatis ternyata masih belum ada kesepakatan di antara ahli hukum. Masih ada beberapa perdebatan tentang penggunaan teori kebenaran yang dipakai dasar antara koherensi dengan pragmatis. Jadi, prinsip teori kebenaran koherensi adalah dikatakan benar apabila sesuai dengan seharusnya. Baik teman-teman, dari materi yang sudah kami bahas tersebut, di sini kami menyimpulkan bahwa kekhasan dari karakteristik ilmu hukum itu terletak pada karakternya yang bersifat normatif, sehingga lebih tepat jika ilmu hukum adalah ilmu yang sui generis. Nah, pendekatan dari sudut teori hukum dibagi atas 3 teman-teman. Yang pertama, dogmatik hukum, yang kedua ada teori hukum itu dalam area sempit, dan yang terakhir dari filsafat hukum. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih pertama kepada Bapak Agus sebagai dosen pengampu mata kuliah logika hukum, dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video presentasi kami ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.